Ada beberapa catatan yang kita pahami bersama. Yang pertama adalah bahwa rupanya proses pengangkatan GTK honorer menjadi ASN ini hanya untuk guru negeri. Ya. Jadi mereka ada yang berkomunikasi langsung dengan kami, para anggota Komisi 10, karena ramainya panja ini. Kemudian mengatakan bahwa beberapa diantaranya diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri setelah mereka diangkat menjadi P3K. Mereka itu, para guru honorer itu berasal dari sekolah-sekolah swasta. Nah, sekali lagi mungkin ini yang kami harus sampaikan, bahwa pemerintah saat ini selalu membuat dikotomi pemerintah sekolah negeri dan sekolah swasta. Padahal siswa-siswi itu berada pada posisi ada di sekolah negeri dan sekolah swasta. Jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak daripada sekolah negeri, yang dapat dianalogikan bahwa jumlah siswa di sekolah swasta itu jauh lebih banyak daripada di sekolah negeri. Tetapi perhatian pemerintah untuk sekolah negeri ini luar biasa, dan perhatian pemerintah untuk sekolah swasta ini biasa-biasa saja. Maka ke depan mungkin perlu sebuah kebijakan baru bagi Kemendikbud, supaya proses pengangkatan P3K ini bagaimana caranya, peraturannya mungkin harus disesuaikan, supaya setelah diangkat mereka ditugaskan ke sekolah-sekolah swasta tempat asal di mana para guru itu mengabdi lama. Misalnya pengabdian mereka selama 10 tahun itu berada di SMP Muhammadiyah 1 misalnya, kembalikan ke sana, karena disitulah aktivitas seharusnya. Nah, kalau kemudian setelah diangkat mereka menjadi guru di SMP Negeri 12 misalnya, kan SMP Muhammadiyah kehilangan gurunya. Nah, bagaimana formulasinya kami tidak begitu paham. Tentu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, tidak ada itu dikotomi sekolah negeri dan swasta. Tidak ada itu perbedaan antara guru negeri dan swasta. Pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan, ya, tanpa melakukan perbedaan itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sekali lagi kami inginkan bahwa pembiayaan pendidikan ini bersifat money follow student, bukan money yang mengikuti sekolah atau kelembagaannya yang dibedakan menjadi negeri atau swasta. Kemudian yang kedua, tadi ada beberapa hal yang kami temukan tentang batas pengusulan dari kabupaten itu sampai tanggal berapa. Jika sudah putus, selesai pada tahun ini, ada lagi kapan? Karena dengan berbagai macam pencerahan yang terjadi akibat rapat-rapat panja yang sangat intensif ini, kemudian kabupaten kota menyadari bahwa ada titik terang APBN kita memang akan memberikan bertanggung jawab terhadap proses pengangkatan 1 juta. Kalau tahun ini baru mengusulkan sedikit, dan jumlahnya tadi baru 527 ya, ribu sekitar itu, berarti masih ada sisa slot dari rencana pemerintah yang 1 juta. Yang 400.000 sekian itu akan direkrut kembali kapan? Sehingga kabupaten kota yang takut hari ini belum mengajukan atau hari ini terlambat mengajukan, itu bisa mengajukan lagi kapan? Bonus poin untuk pengabdian dan usia kami masih menunggu. Kemudian 19,4 triliun itu hanya untuk gaji. Tunjangannya ditanggung siapa? Ini juga mesti dideklarkan supaya tidak terjadi carut marut, tidak terjadi sengkarut di kemudian hari di kabupaten kota. Kemudian pergeseran anggaran pada perubahan anggaran tahun 2001
Kami ingin pastikan itu. Dan jika ada penganggaran untuk 19,4 triliun itu, kalau digunakan bukan untuk membiayai pengangkatan GTK honorer, bagaimana? Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai mungkin akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Baik, Bapak Ibu, paparan dari para dirjen di 2-3 kementerian dan 1 badan sudah selesai. Sekarang waktunya pendapat, tanggapan, saran, pertanyaan dari para anggota Komisi 10. Kami akan mulai memberikan prioritas kepada teman-teman Komisi 10 yang ada di dalam ruangan. Pak Fikri akan terkait dengan afirmasi untuk kompetensi teknis dan sebagainya, itu memang sudah melalui pembahasan bersama Kanselnas bahwa ada afirmasi terkait yang mereka yang berumur di atas 40 tahun dan sudah memiliki pengalaman. Kemudian juga terkait disabilitas, Bapak Ibu sekalian, kami juga mendukung program-program pemerintah bahwa ada prinsipnya untuk disabilitas memang perlu diberikan perhatian khusus. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas, bahwa kita berusaha untuk setidak-tidaknya mewujudkan 2% dari formasi tersebut bisa dilamar oleh mereka. Sosialisasi Bapak Ibu sekalian, seperti dijelaskan oleh Bu Sesdijen GTK tadi, bahwa kami bersama-sama telah melakukan sosialisasi di 5 tempat, dan selain sosialisasi secara fisik maupun online tersebut, kami juga di Kementerian PAN-RB secara intensif melakukan coaching klinik atau lanjutan atau diskusi lanjutan, baik itu terkait dengan formasi guru P3K maupun formasi-formasi CPNS lainnya. Karena mengingat seluruh formasi CPNS dan P3K juga akan diterapkan oleh Kementerian PAN-RB. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan updating formasi, perlu kami sampaikan bahwa saat ini seluruh rangkaian untuk pengusulan sudah kami selesaikan. Saat ini Bapak Ibu sekalian sudah ada 539 instansi yang sudah usul dan dokumennya sudah lengkap. Ini terdiri dari 56 kementerian lembaga, 34 enti dan 449 pemerintah kabupaten. Kemudian ada 49 instansi sudah usul, namun masih perlu dokumen ya. Ini ada seluruhnya adalah dari pemerintah kabupaten kota. Dan kemudian ada 32 instansi yang tidak usul, di mana 32 instansi tersebut 10-nya adalah pemerintah kabupaten kota. Dan ini kami juga sudah melakukan beberapa approach sebelumnya untuk dilakukan pengusulan